Jangan pernah takut kita mati. Supaya apa? Supaya ketika kita mati, anak bini kita siap. Bagaimana bapak-bapak? Siap? Orang udah siap, Bu. Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajar Rohana. Ingat Ustaz Anok. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur mak. Batu nisan pun saya pesan. Kawan saya, orang tua, tolong kau buatkan batu nisan. Tapi kau belum mati, mak, buat aja dulu. Bagaimana hukum pembagian harta waris yang asal harta merupakan harta dari orang tua laki-laki yang sudah meninggal? Ada seorang ibu ini dapat harta dari almarhum ayah dia. Nah, jelas? Harta dari orang tua laki-laki saya sudah meninggal, ya, ibu dapat harta warisan. Kemudian ibu menikah lagi karena saya masih kecil. Emak si ibu nih nikah lagi dengan laki-laki lain. Ibu ini masih kecil. Menurut keluarga saat itu saya mendapatkan bagian hak atas peninggalan harta ayah saya. Namun sampai dewasa hak tersebut tidak dikeluarkan. Itulah makanya harta warisan segera bagi segera. Nah, ini masalahnya. Semestinya anak perempuan ini tak disebutkan ibu ini berapa orang dia adik-beradik. Kalau dia sendiri, ba'ikanat wahidatan falahan nisfu. Kalau sendiri dia anak perempuan tunggal, dia dapat setengah harta bapaknya. Jadi kalau harta bapaknya waktu itu 1 miliar, bulat 500 juta untuk dia. Sekarang duit itu udah dipakai ibu itu untuk lakinya yang baik. Gara-gara apa? Gara-gara tak dibagi. Bu, ada ibu di belakang? Nanti kalau bapak meninggal bagi langsung ya? Ah, enggak setuju. Ibu menunggu cuman walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ibu hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Bu, kita bagi harta almarhum ya. Jangan bagi dulu, aku menanti sampai kiamat tiba. 4 bulan 10 hari cuman kalian menunggu. Habis itu datanglah brownies memindang, berondong manis, ngelayang harta anak itu diambilnya. Syukur-syukur cuman harta itu diambilnya. Nikah, nauzubillah. Maka bagi langsung, kasih. Ibu dapat berapa? Nah, ini tadi kan saya sibuk membahas anaknya, padahal orang ini aku berapa lah dapat punya. Jelaskan saya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalau istri kalian meninggal kalian dapat setengah. Fa in kana lahum fa illam yakul lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau tak ada anak kalian dapat 1/4. Walakumur rubu', kamu dapat. Wala falahunna rubu' illam yakul lakum walad. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Tinggal 1 miliar, maka istri dapat 1/8, 125 juta. Itulah yang hak kamu. Sisanya itu kamu bagi kepada ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Namun sampai dewasa tak dibagi. Kemudian ibu menikah lagi, mempunyai anak atas ayah tiri saya. Punya anak lagi, dia anak-anak bercampur udah. Harta dia diambil lagi, ambil padahal bukan ayah mereka, nilai ayah. Lalu saat ini kedua orang tua ibu dan ayah tiri juga sudah meninggal. Nah, kan akhirnya meninggal juga semua. Adik-adik dari ayah tiri menuntut hak atas wanita tersebut. Bagaimana sistem pembagiannya? Apakah saya berhak menuntut hak saya yang dulu belum dikeluarkan? Tuntut hakmu,
dari harta almarhumah supaya jangan anak-anaknya makan haram. Kalau bapak adik beradik ada satu abang kakak yang ganas, keturunan ikan toman, jangan diam. Karena kalau kalian diam berarti kalian membiarkan dia, bininya, anaknya makan haram. Bilang, duduk kita bersama, duduk. Undang Ustaz Al-Nordina. Ustaz Al, tolong selesaikan masalah kami. Apa judul pertemuannya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya ada dua pertanyaan yang tak mau saya jawab. Pertama, pertanyaan tentang talak. Laki-laki mengamuk, ditalaknya bininya. Habis itu ditanyanya ke Ustaz. Kalau cocok dengan pikiran dia, diterimanya. Kalau tak cocok, dicarinya Ustaz lain. Nanti si laki mencari Ustaz, si bini mencari Ustaz. Habis itu dilaganya Ustaz ini. Kata Ustaz kami, kata maka saya tak mau. Kau waktu mengamuk, kau jatuhkan talak 1000. Sekarang kau laga Ustaz, maka pergi ke pengadilan agama, tuliskan kronologisnya, hakim yang akan menjawab. Itulah maknanya qararul imam yarfa'ul khilaf. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim pengadilan lah yang menjatuhkan talak mereka. Hakim tak bisa dilawan. Sedangkan fatwa Ustaz bisa dilawan. Tapi Ustaz Somad mengatakan jatuh. Kata Ustaz Hanafi tak jatuh. Aku lebih yakin Ustaz Hanafi lagi. Dia santrinya banyak. Nah, jadi tak bisa dilaga-laga orang kita. Yang kedua, masalah warisan. Masalah warisan ini kalau dijawab, datang pihak ini mengatakan tak dapat, datang ini mengatakan dapat, dicarinya Ustaz dia. Kalau cocok pendapatnya dipakainya, kalau tak cocok carinya Ustaz lain. Dilaganya sesama Ustaz. Ustaz kau tahu, saya pernah kena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke tempat kami? Datang saya jelaskan. Oh, akhirnya belaga mereka. Saya bilang kalau kalian mengundang saya hanya untuk menengok kalian berantem, berkelailah kalian, saya pulang. Nah, akhirnya mereka diam, saya jelaskan. Nah, akhirnya selesai. Wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak mau lagi. Nah, jadi solusinya adalah pergi ke pengadilan agama Kota Pekanbaru atau di mana tinggal kabupaten, tuliskan kronologisnya. Ayah saya waktu meninggal tahun sekian, meninggalkan sekian-sekian. Jatah ibu saya berapa? Sekarang jatah saya sudah diambil. Apakah adik-adik saya yang lain ayah itu dapat? Nanti hakimlah yang mengeluarkan keputusan. Kau dapat sekian, almarhumah kau dapat sekian, almarhumah mak dapat sekian, saudara kandung tak dapat karena itu dulu harta ayahmu. Barulah keluar. Niatnya adalah menyelamatkan saudara-saudara ini supaya jangan sampai makan hak. Abang berkuasa memegang semua surat-surat tanah. Adik-adik ini kecil. Abang ini sebetulnya tidak terlalu jago, cuma dia takut ke bini. Bininya jago, bininya pula mak lampir. Nah, akhirnya didiamkan. Kenapa tak kalian tunduk? Udahlah Pak Ustaz, capek kita diam aja. Maka bininya makan haram, anaknya makan haram, cucunya makan haram. Ayyuma lahmin, tiap hari orang tu makan haram. Katupek gulai paku haram, rendang haram, soto ayam haram. Bukan bendanya haram, duitnya haram. Tempe makanan sapi. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Kalau mau menyelamatkan abang saudara kita, kasih tahu dia, ini mesti kau bagi menurut hukum Islam. Faraid. Saya Pak Ustaz kalau sholat ikut Quran, kalau puasa ikut Quran, tapi kalau pembagian harta warisan ini tak perlu ikut Quran. Kafir. Orang yang tidak ikut hukum Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kau ikut sebagian, kau tinggalkan sebagian? Allah Maha tahu. Maka ikutlah pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Yang punya keluarga acara arisan, sikit-sikit arisan, bagus. Tapi waktu pembahasan arisan, bahas tentang pembagian harta warisan.
Ini sekarang banyak acara arisan ini, kalau ditanya apa judulnya Pak? Sabar. Apa judulnya Bu? Silaturahim. Asal arisan, sabar silaturahim, sabar silaturahim. Pas giliran harta warisan, bawa perpanjang. Coba bahas tentang masalah mati. Nah, tolong Ustaz jelaskan dulu. Nah, ini saya, istri, anak, menantu, cucu, cicit. Kalau mati saya ini Pak Ustaz berapa? Jangan takut cerita mati. Banyak orang tua sekarang takut cerita mati. Dia sebut mati, dia sebut mati. Nanti kalau mati gimana Pak? Dia sebut mati. Ketika kita mati, anak bini kita terkejut karena kita tak pernah cerita mati. Ustaz ada cerita mati sama anak bini Ustaz? Saya selalu cerita mati. Ada tas khusus kain kafan saya. Aku kalau mati nanti aku ini kain kafan. Kalau aku mati di tempat ceramah, jenazahku tak perlu bawa ke sini. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Kuburkan aja aku di situ. Iya kalau ceramahnya di Padang Panjang. Kalau di Papua transit lagi, busuk gitu di pesawat. Kuburkannya di mana? Orang anak menantu kirim Al-Fatihah sampai semuanya. Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajar Rohana. Ingat Ustaz Anok? Kenapa saya minta di depan masjid? Supaya masjid itu tak diambil salafi. Masjid kalau ada kuburan tak mau salafi ngambil. Masjidnya ada kuburan? Tak ada. Hati-hati kalian ambil. Buat kuburan satu depan. Tampaknya kalian tersenyum, tapi jurus itu. Mana dia mau sholat di Masjid Ar-Rahman? Karena depan Masjid Ar-Rahman ada kuburan. Mana mau sholat di Masjid Senaplan Pasar Bawah? Kan ada kuburan. Masjid Al-Fitrah Awal Cross Panam kan ada kuburan. Nanti kalau dia meninggal kubur satu juga. Kalau tidak habis saja kan dia ambil itu. Kalau aku mati kuburkan sini. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur makhluk. Saya sampaikan itu semua ke santri-santri. Santri, kalau aku mati malam Jumat kalian baca Yasin, kalian baca zikir, baca doa, hadiahkan pahalanya. Datang tamu ada duit kasih makan, kasih minum, pahalanya sampaikan. Jangan takut cerita mati. Batu nisan pun saya pesan. Kawan saya orang tua, tolong kau buatkan batu nisan. Tapi kau belum mati mat, buat aja dulu bulan. Buat. Umpamanya udah siap nisan dari teleponnya. Mat udah siap katanya. Jangan antar dulu belum. Aku saya tanya, kau simpan aja dulu bilang. Terus dibilang, gimana kalau aku mati duluan kata dia. Ada batu nisannya. Siap udah Ustaz Anwar. Carikan batu yang hijau yang cantik saya bilang. Kenapa takut cerita mati? Jangan pernah takut cerita mati. Supaya apa? Supaya ketika kita mati anak bini kita siap. Gimana bapak-bapak? Siap? Orang udah siap Bu. Tadi saya dikasih tahu Ustaz sampai jam 1.30. Sudah sampai jam 1.30. Itulah pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan semuanya berkah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Anak cucu keturunan kita menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Mati kita dalam keadaan la ilaha illallah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari masjid ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas daripada hutang piutang riba. Wala maridat illa syafaitah. Ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala azibat illa zawwajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghibat illa anjabtah. Berikan keturunan anak soleh-soleh penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah untuk kami semua ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak
sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.